Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa basyaran min salsalin min hama'in masnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara seiman, pada kajian kali ini kami ajak mari kita tinjau hakikat manusia dari sisi sifat-sifat Allah yang terukir dalam diri manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Karena pertama, manusia terdiri dari unsur jasmani rohani. Manusia itu ibarat cermin bagi Allah. Sifat-sifat Allah paling banyak ada pada manusia. Bahkan sifat yang mestinya tidak ada pada makhluk. Allah sendiri yang menitipkan ruhnya tanpa diwakilkan malaikat. Unsur jasmani manusia, ada beberapa orang mengatakan terdiri dari tanah, air, angin, dan api. Memang begitulah adanya. Karena kelengkapan itulah wajar mengapa Allah memilih manusia untuk jadi khalifah di bumi. Inilah yang tidak disadari malaikat dan jin saat Allah mendeklarasikan Adam sebagai khalifah. Mari kita lihat beberapa ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalanahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula mereka rizki dari yang baik-baik. Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kemudian Dia menyempurnakannya dan menitipkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari beberapa ayat ini jelas bahwa manusia memang makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Pemirsa, manusia itu ibarat cermin bagi Allah. Apa maksudnya? Sifat-sifat pencipta akan menurun, tergores pada ciptaannya. Maksudnya, jika penciptanya suka rapi, maka ciptaannya juga rapi. Ini barangkali yang sebagian ulama menyebutnya sebagai refleksi atau cermin. Manusia adalah refleksi Allah, karena dibanding makhluk lain, manusia paling banyak memanifestasikan sifat-sifat Allah, seperti kreatif, pemurah, penyayang, suka dipuji, dan lainnya, meskipun dalam skala dan cara yang berbeda. Allah punya sifat maha zahir, manusia juga punya jasmani. Tidak seperti malaikat dan jin. Allah punya sifat maha batin, manusia juga punya roh. Harus dicatat bahwa manifestasi di sini berbeda dengan konsep menitis. Seperti dalam agama lain, di mana Tuhan menitis dalam diri manusia, kemudian manusia tersebut dipertuhankan. Ini tidak begitu dalam Islam. Baik, tentang unsur manusia, mari kita baca surat Al-Hijr ayat 28-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as-sajidin. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as-sajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Kalau para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud. Dan Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan bersama mereka yang bersujud itu? Ya, iblis berkata,
Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang kau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Coba kita fokus ke ayat 29 tadi. Maka bila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah meniupkan ruh ciptanya ke dalam diri manusia secara langsung, dilakukan sendiri, tidak dilakukan malaikat. Saudara, para pakar dulu menyebutkan jasmani manusia terdiri dari tanah, air, api, dan angin. Al-Quran menyebutkan tanah dalam berbagai istilah, kin, sosol, dan lainnya, karena memang tanah mengandung berbagai unsur kimia. Jasmani manusia juga terbuat dari air, sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat lain, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Dialah pula yang menciptakan manusia dari air mani, lalu dia menjadikannya manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah. Al-Furqan ayat 54. Manusia juga tercipta di angin karena untuk bisa hidup manusia harus bernafas, menghirup oksigen. Dengan adanya pembakaran sari-sari makanan dari tanah dengan oksigen, jadilah energi atau orang dulu sebut api. Saudara, mari kita lihat proses penciptaan manusia seperti disampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang menggantung darah. Lalu suatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maksud si Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian sungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Saudara pemirsa, setelah kita tahu bahwa kita dari tanah, kemudian menjalani proses, sebenarnya kita ini apa bedanya dengan binatang, ya kan? Menjalani proses seperti juga mobil saat dibuat, seperti kue saat dibuat, begitu juga lah kita. Nah, oleh karena itu kita harus sadar keberadaan kita di hadapan Allah. Allah menciptakan manusia tidak main-main, bukan pekerjaan iseng. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Pemirsa, tapi ada maksudnya, yaitu untuk dijadikan pemakmur bumi dan pengabdi Allah. Khalifah Allah berarti kepanjangan tangan Allah, kepanjangan kuasa Allah di bumi, atau wakil Allah untuk mengelola bumi. Sebagai wakil, maka manusia harus selalu berinteraksi dengan Allah. Kita harus selalu mempertimbangkan keridhaan Allah, harus selalu bertanya kepada Allah, harus selalu konsultasi kepada Allah. Apa yang kita lakukan harus atas nama Allah, misalnya dengan mengucap bismillah, dan seterusnya, kemudian mulai aktivitas. Pemirsa, tugas khalifah hanya bisa dilakukan manusia. Bumi akan tetap sepi jika tidak dimakmurkan. Ada yang bertani, nelayan, bertanam, dan lainnya, ini membuat ramai. Dari sini timbul kreativitas yang makin berkembang. Kreativitas tinggi muncul dari adanya kebutuhan fisik yang bersifat material, materi dari tanah. Akal menjadi kanal bagi Allah untuk menyalurkan kreativitas kepada manusia. Jadi selain manusia, malaikat dan jin tidak akan bisa membuat bumi makmur seperti sekarang karena kemakmuran berpangkal pada kebutuhan fisik. Makhluk yang tidak fisikal atau imaterial tidak akan bisa membangun bumi. Dari fakta ini aneh juga kalau iblis dengki sama Adam. Padahal memang yang layak adalah Adam.
untuk jadi khalifah di bumi. Pemirsa, kita sebenarnya mendapatkan amanah insan kamil. Apa itu? Insan kamil adalah manusia yang telah mencapai derajat kesempurnaan dalam akhlak, iman, dan ma'rifat atau pengenalan pada Allah. Manusia diberi amanah untuk menjadi insan kamil. Derajat insan kamil diukur dari kedekatan kepada Allah, dilihat dari manifestasi sifat-sifatnya. Allah sudah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai model, sehingga tidak mungkin ada orang atau makhluk lain yang lebih tinggi dari model ini, dari Nabi Muhammad SAW. Jika yang menjadi ukuran insan kamil adalah kedekatan pada Allah, maka seharusnya konsep ini berlaku juga untuk malaikat dan jin. Sebagai contoh, bisa lihat, iblis pernah menempati kedudukan yang tinggi, mungkin dengan para malaikat muqarrabin, tapi karena dengki dan takabur, turun, jatuh, diusir, menduduki asfala safilin, yang paling rendah. Pemirsa, sebagai manusia kita punya potensi untuk menjadi insan kamil. Kesempurnaan manusia dalam uraian di atas adalah kesempurnaan relatif terhadap makhluk lain. Manusia memiliki potensi untuk menjadi insan kamil, di mana sifat yang harus dipupuk sudah sangat subur dan sifat yang harus dipendam sudah sangat jauh. Itulah ciri dari insan kamil. Saat lahir, kondisi kesempurnaan itu disebut fitrah. Potensi insan kamil adalah amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, beberapa sifat yang harus dipupuk untuk mencapai itu adalah beberapa diantaranya adalah pemurah, penyayang, sabar, syukur, pemaaf, adil, santun. Sedangkan sifat yang tidak boleh dipakai pertama adalah takabur atau al-mutakabir, merasa diri hebat, terhormat, pinter, merasa paling pinter, paling kaya, paling berkuasa, dan sebagainya. Menganggap orang lain rendah, bodoh, dan sebagainya. Kedua, ingin dipuji atau al-hamid. Kita harus memiliki sifat yang baik, yang terpuji, seperti disebutkan di atas, namun bukan karena ingin dipuji, karena segala puji hanya milik Allah. Berikutnya adalah sifat iri. Allah memang cemburu, iri ketika ada makhluk menyembah selainnya. Kemudian berikutnya yang harus kita jauhi adalah dengki. Akibat dengki, iblis jadi makhluk terkutuk yang terusir dari kedudukan yang sangat tinggi. Sebagai penutup, saudara-saudara seiman, tanpa kekuatan, taufik, dan hidayah dari Allah, sulit untuk merealisasikan sifat-sifat yang terpuji dan melumpuhkan sifat-sifat yang tercela. Untuk itu, kita harus selalu berdoa supaya Allah membina untuk tetap berada di jalannya yang lurus, yang Allah ridhoi. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benarnya tentu dari Allah, maka tolong viralkan. Yang salahnya tentu dari saya, maka silakan perbaiki. Semoga bermanfaat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.